Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru My Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi tak hingga. Jadi sebelum kita masuk ke situ, yang perlu digarisbawahin itu ini kata tak hingga ini. Sebenarnya tak hingga itu apa gitu ya? Jadi tak hingga itu kalau definisi matematikanya gini. Suatu bilangan, suatu bilangan itu A misalkan, itu selalu lebih kecil daripada tak hingga. Tak hingga itu kadang penulisannya seperti ini tuh ya. Di mana A itu anggota bilangan real. Nah, sedangkan si tak hingga ini dia bukan anggota bilangan real. Nah, maksudnya gimana? Jadi suatu bilangan pasti akan lebih kecil daripada tak hingga. Tak hingga itu berapa? Tak hingga itu berasal dari kata infinity gitu ya. Jadi nggak terbatas. Mau kita buat misalnya berjuta-juta, ternyata masih ada yang lebih besar lagi, bermiliar-miliar misalnya. Kalau kita buat bermiliar-miliar, masih ada lagi bertriliun-triliun gitu kan. Jadi nggak bisa ditentukan ini angkanya berapa, tapi dia pasti lebih besar dari bilangan apapun gitu ya. Ini untuk definisi tak hingga. Nah, sekarang tinggal kita bahas apa itu limit fungsi tak hingga gitu ya. Nah, kalau limit fungsi tak hingga itu misalnya kita buat ini definisi ya. Definisi 1. Oke, definisi 1. Nah, misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval dari a sampai tak hingga gitu ya. Maka untuk limit fungsi x menuju tak hingga dari fx itu sama dengan L. Nah, maknanya apa? Bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil x yang cukup besar. Kalian ingat definisi limit ini kalau bahasa sederhananya kita mau menuju ke suatu titik gitu, tapi tidak pernah nyampai ke titik tersebut gitu ya. Tidak pernah nyampai ke titik tersebut, maka kita ambillah nilai yang mendekati dari titik tersebut itu. Makanya kita ambil sebarang tadi nilai L gitu ya. Jadi dia yang paling dekat sama nilai itu tadi gitu. Dengan cara apa? Kalau di limit fungsi tak hingga ini dengan cara mengambil nilai x yang cukup besar. Jadi x-nya itu adalah tak hingga itu tadi. Oke. Nah, untuk cara penyelesaian dari limit fungsi tak hingga ini ada berapa cara ya? 3 cara ya. Yang pertama dengan cara substitusi langsung. Lalu yang kedua dengan cara membagi dengan pangkat yang tertinggi. Apa ini? Membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, lalu yang ketiga dengan cara apa? Merasionalkan penyebut. Nah, oke, kita masuk yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama untuk metode substitusi langsung. Nah, kalau kita di limit fungsi aljabar yang biasa kita ada namanya gini, limit x menuju a gitu ya. Dari fx itu kan sama dengan f a gitu ya. Kita substitusi gitu. Maka kalau di limit fungsi tak hingga ini kita nanti bisa juga dengan cara apa? Yaitu tadi limit x menuju tak hingga dari fx. Nah, ini berarti akan sama dengan f
tak hingga gitu. Langsung aja substitusi X-nya menjadi tak hingga. Seperti itu. Oke, kita kurungin dulu. Nah, ini maaf ya agak jelek ini. Nggak bisa lurus. Oke, nggak apa-apa. Nah, contoh. Oke, misalkan yang pertama itu limit X menuju tak hingga dari misalkan X ditambah 2 gitu ya. Limit X menuju tak hingga dari X tambah 2. Maka ini langsung kita substitusi. Berarti apa? X-nya ubah dengan tak hingga. Langsung aja berarti tak hingga ditambah 2. Tak hingga ditambah 2 berapa? Ya tetap tak hingga. Nggak ngaruh. Dia udah banyak, nggak terhitung. Terus ditambahin angka 2. Ya tetap nggak terhitung gitu. Gitu ya. Bisa dipaham ya? Oke, contoh lagi. Misalkan limit X menuju tak hingga dari 5X ditambah 9 misalkan. Berarti ini kita buat apa? 5 dikali tak hingga baru ditambah 9. 5 dikali tak hingga berapa? Iya, tak hingga juga gitu. Tak hingga ditambah 9. Tak hingga ditambah 9 berapa? Iya, tak hingga gitu. Jadi pertanyaannya, apa kalau semua disubstitusi langsung hasilnya tak hingga? Belum tentu. Nah, maksudnya belum tentu gimana? Nah, misalkan kita punya limit X menuju tak hingga gitu ya. Dari misalkan kita punya 1 per X sama dengan berapa? Oke. Nah, logikanya kalau ini tadi limit X menuju tak hingga dari X tambah 2 langsung saja kita substitusikan X yang menjadi tak hingga dan ini juga seperti itu, maka gampangnya ini juga 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga ini masalahnya berapa gitu. Coba kita ulik sedikit ya. Kalau misalnya kita buat 1 per 2 gitu ya. 1 per 2 ini kan 0,5 ya kan. Lalu kalau misalnya 1 per 3 ini bakal jadi 0, berapa nih? Kalau semakin kecil berarti semakin besar angka pembaginya, maka ini akan bilangannya semakin kecil gitu kan. Ini 0,33 jadinya. Kalau kita buat 1/4 jadinya apa? 0,25. Kalau kita buat 1/5 ini jadi 0,20. Misalkan kita buat ini 1 per 1000. Ini jadi 0,001 gitu kan. Terus kalau misalnya kita buat 1 per 100.000. Nah, berarti ini jadi 0,00001 gitu ya. Nah, jadi semakin besar ini gitu. Coba perhatikan ini semakin besar, maka dia nanti akan menjadi, kalau dia 1 per tak hingga, ini akan mendekati 0 gitu ya. Maka ini hasilnya adalah ya 0. Jadi, untuk teorema, oke kita buat di sini teorema. Di mana dia? Teorema 1. Teorema 1. Oke, teoremanya berkata jika R-nya itu lebih besar dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit fungsi X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat R gitu ya, itu akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau dia 1 per X dipangkat berapapun itu akan sama dengan 0. Loh, ini ada pangkatnya, ini enggak ada pangkatnya. Gimana? Nah, ini kan sebenarnya pangkat 1 gitu ya. X-nya pangkat 1.
1 itu lebih besar dari 0 gitu. Berarti dia memenuhi gitu. Bisa dipahami ya. Jadi untuk X-nya kalau dia nanti di bawah atau 1 per X, kalau 2 per X, 3 per X gitu juga ya, sama aja. Mau berapapun yang angka di atas, kalau ini dibagi tak hingga pasti akan hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Oke? Oke, nah lanjut. Kalau tadi kan kita melihat kalau fungsinya itu fungsi sederhana, X tambah 2, 5X tambah 9, 1 per X gitu. Nah sekarang gimana kalau misalnya fungsinya itu dia lebih rumit gitu ya. Misalkan gimana? Oke, sebentar. Nah contohnya ini, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 dibagi X tambah 3. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode substitusi langsung, ini bakal menjadi apa? Tak hingga dipangkatkan berapapun hasilnya kan tak hingga gitu ya. Dikurangin 2 kali tak hingga gitu ya. Ini bakal jadi rancu nanti tak hingga. Karena apa? Di limit itu yang nggak boleh bentuknya apa nanti? Tak hingga dibagi tak hingga itu nggak boleh, ya kan? Lalu kalau misalnya tak hingga dikurang tak hingga itu nggak boleh. Apalagi 0 per 0 itu nggak boleh. Apalagi ada lagi nggak nih? Ya pokoknya yang bentuknya seperti ini itu nggak boleh gitu. Nah nanti kan kalau misalnya kita substitusi ini nanti rancunya apa? Ini tak hingga dikurang tak hingga gitu ya. Lalu nanti dibagi lagi dengan tak hingga gitu. Jadi dia nggak tentu gitu ya, nggak bisa didefinisikan. Nah caranya gimana? Yaitu membagikan dengan pangkat tertinggi. Nah gimana itu caranya? Lihat pangkat tertinggi di sini itu pangkat berapa? Ya pangkat 2 ya kan. Nah maka kita bagi ini nanti dengan pangkat tertinggi. Caranya gimana? Kita buat. Berarti ini di mana kita buat ya? Sini ya. Limit X menuju tak hingga. Nah, dari kita buat ini kan X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Nah, lalu dikurang ini 2X dibagi dengan X kuadrat. Terus ditambah 3 dibagi X kuadrat. Nah, lalu ini dibagi dengan ini X pangkat X ya, X dibagi dengan X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan ini nanti jadinya apa? Limit X menuju tak hingga dari ini X kuadrat dibagi X kuadrat itu kan hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Dikurang 2X dibagi X kuadrat tinggal 2 per X gitu ya. 2 per X. Lalu ditambah ini 3 per X kuadrat. Lalu kita bagi dengan ini kok garisnya kenapa meret-meret? Nggak apa-apa ya. Lalu ini X dibagi X kuadrat itu sama dengan 1 per X ditambah yang ini tetap 3 per X kuadrat gitu ya. Nah sekarang kita tahu tadi di teorema tadi ya. Oh sebentar, ini kita gimana ini ya, kita jabarin loh, kita jabarin jadi gini, limit ini jadi limit X menuju tak hingga dari 1 lalu dikurang limit X menuju tak hingga dari 2 per X gitu ya, baru ditambah limit
X menuju tak hingga dari 3 per X kuadrat dibagi, merah juga. Nggak apa-apa ya, dibagi dengan, berarti ini nggak boleh di sini nanti. Ini sama dengannya di sini. Oke, limit X menuju tak hingga dari 1 per X ditambah limit X menuju tak hingga dari 3 per X kuadrat. Nah, kita lihat tadi di di teorema ini, limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat R itu akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita substitusi di sini. Oke. Nah, karena ini limit X menuju tak hingga dari 1, maka ini hasilnya akan sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini dikurang dengan limit X menuju tak hingga dari 2 per X. 2 per tak hingga. 2 per tak hingga berapa? Ya 0. Ya. Baru ditambah limit X menuju tak hingga dari 3 per X kuadrat. X kuadratnya ganti dengan tak hingga, maka 3 per tak hingga hasilnya 0. Ya. Dibagi dengan limit X menuju tak hingga dari 1 per X itu 0. Ya. Lalu ditambah limit X menuju tak hingga dari 3 per X kuadrat ini tambah 0 gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Nanti hasilnya jadi apa? 1 per 0. 1 per 0 itu berapa? Ya, bilangan dibagi 0 kalau dalam limit gitu ya. Ini akan mendekati tak hingga gitu ya. Gitu. Bisa dipahami kira-kira? Atau gampangnya gini, kalau dia pangkatnya yang lebih tinggi, pasti hasilnya tak hingga. Oke, nanti ada teoremanya ya. Oke, kita buat contoh yang kedua dulu. Oke, contoh yang kedua, limit X menuju tak hingga dari 2X tambah 3 dibagi dengan 3X kuadrat ditambah 5X kurang 3. Nah, ini gimana? Oke, sama seperti tadi, kita buat dulu limit X menuju tak hingga gitu ya. Dari ini 2X dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi itu X kuadrat. Berarti ini kita buat 2X per X kuadrat ya. Lalu ditambah 3 per X kuadrat. Nah, dibagi dengan 3X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat baru dikurang 3 per X kuadrat. Nanti hasilnya menjadi limit X menuju 0 dari, ini kan jadi 2 per X gitu ya. 2 per X ditambah ini tetap 3 per X kuadrat dibagi dengan ini jadi 3 ditambah 5 per X dikurang 3 per X kuadrat. Nah, kalau kita sudah seperti ini, langsung aja. Ini kan jadi 0 gitu ya. 0 ditambah, ini berapa? 0 juga. Dibagi 3 ditambah 0 dikurang 0. Hasilnya berapa? 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 itu berapa? Ya, 0 gitu ya. Jadi, ini contohnya kalau dia pangkat yang tertingginya itu di bawah gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya contoh ketiga nih. Contoh ketiga. Oke, contoh yang nomor 3 ini limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 4
ditambah 2 dibagi dengan 3 dikurang 5x pangkat 4. Oke. Tadi sama kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya itu ini x pangkat 4. Berarti kita buat limit x menuju tak hingga dari 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4 lalu ditambah 2 per 3x pangkat 4. Nah, kita bagi lagi dengan 3 per x pangkat 4 dikurang 5 x pangkat 4 per x pangkat 4. Nah, kalau kita substitusikan nilainya, nanti ini bakal menjadi apa? X pangkat 4-nya habis gitu. Ini pangkat ya, pangkat 4. Kalau kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret, maka hasilnya nanti ini jadi 3 ditambah 0 per 0 dikurang 5 gitu ya. Maka hasilnya nanti apa? Menjadi 3 per minus 5 atau sama dengan kita buat minus 3 per 5. Seperti itu. Nah, jadi ada 3 bentuk dia. Pertama tadi kalau pangkat tertingginya di atas. Kalau pangkat tertingginya di atas, yakinlah jawabannya pasti akan tak hingga. Kenapa? Logikanya yang di atas itu lebih besar dibagi dengan yang lebih kecil, maka hasilnya pasti menang yang lebih besar gitu ya. Makanya hasilnya tak hingga. Oke, yang kedua, kalau misalnya pangkat tertingginya itu di bawah. Nah, pangkat tertingginya di bawah berarti yang di bawah paling besar nih. Berapapun dibagi dengan angka yang paling besar, hasilnya akan menjadi 0 gitu ya. Lalu kalau dia pangkatnya sama, pangkat tertingginya sama, nah kita ambil koefisiennya. Ini jadi 3 per minus 5. Itu seperti itu. Nah, ini dia jadi teorema dia ini ya. Oke, teoremanya apa? Oke, bentar. Oke, nah ini dia jadi bentuk umum ya. Untuk A dan B itu anggota bilangan real, maka limit X menuju tak hingga dari A1 pangkat M, A1 kali X pangkat M, tambah A2 X pangkat M kurang 1 dan seterusnya, dibagi dengan B1 X pangkat N, tambah B2 X pangkat N kurang 1 dan seterusnya. Nah, nanti jika M-nya ini lebih besar dari N, artinya pangkat yang di atas lebih besar, maka hasilnya itu tak hingga. Kalau dia M-nya itu lebih kecil daripada N atau yang di bawah itu lebih besar pangkatnya, maka hasilnya itu akan sama dengan 0. Nah, kalau pangkatnya itu sama, M sama dengan N, maka hasilnya itu koefisien pangkat yang terbesarnya itu dibagi, sama-sama dibagi. Kalau ini kan koefisien pangkat terbesarnya kan adalah A1 dan B1, maka hasilnya jadi A1, ini 1 ya, A1 per B1, seperti itu. Itulah bentuk umum dari limit fungsi tak hingga kalau dia menggunakan metode membagi dengan pangkat yang tertinggi, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Kalau kepanjangan nanti kalian malah makin bingung ya. Jadi intinya yang hari ini kita pelajari adalah yang pertama, limit fungsi tak hingga ini kita bisa cari dengan cara menggunakan metode substitusi langsung gitu ya, dengan cara mengganti X dengan tak hingga itu tadi gitu ya. Oke, lalu untuk membagi dengan pangkat tertinggi ini ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama itu kalau dia pangkat yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka hasilnya pasti akan tak hingga gitu ya. Lalu kalau dia pangkatnya lebih kecil atau yang lebih besar itu yang di bawah, maka hasilnya akan sama dengan 0. Lalu jika M pangkatnya itu sama yang di atas dan di bawah, maka hasilnya akan menjadi koefisien pangkat terbesar itu dibagikan
yang atas dan dibagi yang bawah gitu. Jadi A1 dibagi B1 seperti itu. Bisa ya? Oke, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Kalau kurang paham diulang-ulang, ini mohon maaf, garisnya saya buat masih mereng-mereng, saya belum mahir untuk yang ini karena saya pakai aplikasi yang lain lagi gitu ya, baru-baru aja nih. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.